Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini kita bisa berjumpa lagi di channel kesayangan kita semuanya, yaitu Qalbun Salim 81. Mudah-mudahan kita semuanya ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, ada dalam maghfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan rezeki kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Qalbun Salim 81 dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan memberikan materi tentang Al-Quran sebagai wahyu ya. Nah sahabatku semuanya, manusia dengan akalnya diberi ilham saja tidak cukup ya untuk menapaki jalan kebenaran. Tidak jarang keinginannya menerobos kebenaran yang diyakininya, sehingga kebenaran menjadi subjektif yang diukur sesuai dengan keinginannya. Karena itu, wahyu sangat diperlukan bagi manusia. Ya. Nah, selanjutnya sahabatku semuanya, wahyu tidak hanya disampaikan, tetapi juga harus dilaksanakan oleh penerima wahyu. Hanya manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberi wahyu. Dengan wahyu yang diterimanya, para nabi wajib melaksanakannya, sekaligus menjadi contoh dalam pelaksanaannya. Sesungguhnya para nabi hanya manusia biasa, sebagaimana manusia pada umumnya, sebagaimana ditegaskan oleh surah Al-Kahfi ayat 110. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuhayyi ilayya annama ilahukum ilahu wahidun faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah, katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia, bisa seperti kalian yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Surah Al-Kahfi ayat 110. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, itu ya sahabat Qalbun Salim 81 dimanapun kalian berada. Jika kelak di akhirat kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus beramal soleh dan tidak boleh mempersekutukan Allah dengan seorang pun di dalam beribadah kepadanya. Jadi intinya kita pertama tidak boleh ria. Ya, ria adalah
amalan itu pengen diketahui oleh orang lain, itu tidak boleh ya. Atau sum'ah ya, ingin diketahui juga sama ya. Atau apalagi ya, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala tetapi kita datang juga ke dukun. Kita datang juga ke paranormal. Itu tidak boleh ya. Itu sama, paranormal, dukun itu adalah makhluk Allah dan Allah tidak mau dipersekutukan dengan seorang pun. Jika kita kelak di akhirat mau berjumpa dengan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang esa, yang tunggal, yang satu, yang merajai, yang menguasai, yang maha kaya, dialah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allah yang maha besar ya. Selanjutnya, sahabat Qalbun Salim 81 dimanapun kalian berada, Al-Quran adalah hasil wahyu, bukan ilham. Ketika menerima wahyu Al-Quran, badan Nabi Muhammad SAW terasa berat hingga keringatnya bercucuran. Meski demikian, Nabi Muhammad SAW senang menerimanya. Dalam sejarah, banyak kisah yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah. Ya, lihat saja seorang muslimah Al-Kazab yang mengaku menjadi nabi. Dia sempat mencoba mengarang membuat ayat Al-Quran ya. Namun hasilnya sangat jelek dan tidak bermakna. Hal ini menunjukkan bahwa janji Allah memang benar. Allah akan menjaga Al-Quran sebagai wahyunya selamanya. Nabi Muhammad SAW adalah manusia terakhir yang mendapatkan wahyu ya. Selanjutnya manusia hanya bisa mendapatkan ilham. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang mengumpulkan wahyu. Berikutnya hanya buku yang ditulis berdasarkan ilham. Selain wahyu Al-Quran, Nabi Muhammad SAW juga mendapatkan wahyu di luar Al-Quran yang disebut hadis. Dalam wahyu Al-Quran, semua kalimat dan makna berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu hadis hanya makna yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kalimatnya disusun oleh Nabi Muhammad SAW sendiri ya. Beberapa sebutan lain untuk Al-Quran. Selain nama Al-Quran yang dikemukakan oleh Al-Quran sebanyak 73 kali, sahabatku semuanya. Al-Quran juga memiliki nama-nama lain yang menunjukkan sisi fungsi Al-Quran. Nama-nama tersebut adalah 1. Al-Tanjil. Al-Tanjil menunjukkan bahwa Al-Quran adalah diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, bukan suatu yang diajarkan, dikirimkan maupun ditemukan. Akan tetapi Al-Quran dihujamkan ke diri Nabi Muhammad SAW dengan berangsur-angsur. Mengingat hujaman itu terasa sangat berat. Yang nomor 2, Al-Quran juga disebut Alkitab. Alkitab menunjukkan bahwa Al-Quran atau wahyu yang bisa ditulis dalam bentuk huruf dan kalimat. Hal ini terbukti dari apa yang dibacakan Nabi Muhammad SAW ternyata bisa ditulis dalam bentuk huruf, kata, dan kalimat. Semua kitab yang diterima para nabi juga disebut dengan Alkitab, karena melalui proses dari bacaan ke tulisan ya.
Nah, di sini ada ya yang artinya di surah Al-Ahzab ayat 39 ya sahabatku semuanya. Yang artinya adalah yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah ya. Mereka takut kepadanya dan mereka tidak merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Surah Al-Ahzab ayat 39. Jadi semua nabi itu diberi kepercayaan ya atas wahyu mereka menyampaikan urusan-urusan Allah sebagaimana adanya. Tidak mungkin mereka berkhianat atau mereka merahasiakan atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena kalimat itu bertentangan dengan amanah. Para nabi yang maha mulia ya semuanya telah menunaikan amanah dengan cara yang paling sempurna. Yang nomor 3 adalah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Sifat ini maksudnya adalah bahwa Rasulullah SAW itu menyampaikan hukum-hukum Allah serta menyampaikan wahyu yang diturunkan kepada manusia dari langit. Ya, itulah Al-Quran ya sahabatku semuanya. Nah mereka tidak menyembunyikan sedikit pun dari apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Lawan kata tabligh adalah khitmar atau menyembunyikan. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hijr ayat 94. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik ya surah Al-Hijr ayat 94. Selanjutnya yang keempat adalah fathonah. Fathonah artinya cerdas ya. Sifat terakhir yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW adalah fatonah yang artinya cerdas, pandai. Dengan demikian seorang Nabi dan Rasul mustahil jahlun atau bodoh. Kita sudah diketahui bahwa Rasulullah adalah manusia yang buta huruf dan tidak bisa membaca serta tidak selain nama-nama di atas. Masih banyak lagi nama-nama yang diletakkan pada Al-Quran. Semua nama tersebut dimaksud untuk menunjukkan fungsi Al-Quran sehingga diharapkan orang yang mengetahuinya semakin tertarik dengan Al-Quran. Ya, sahabatku semuanya itulah nama-nama lain dari Al-Quran. Nah, sahabat wabun salim dimanapun kalian berada, jadi jangan pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu bikinan Nabi Muhammad SAW. Bukan ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi, ya, nabiullah, nabi utusan Allah yang diturunkan terakhir, ya, tidak ada nabi lagi kecuali hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran itu mutlak dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah petunjuk untuk seluruh alam. Jika kita ingin selamat dunia, selamat di akhirat, yuk pedoman kita adalah Al-Quran dan Al-Hadis tentunya ya sahabatku semuanya. Kalau Al-Quran adalah semua hukum-hukum Allah yang harus dilaksanakan oleh seluruh alam. Ya, siapa saja yang wajib untuk beribadah kepada Allah, yaitu adalah manusia dan jin ya sahabatku semuanya. Itu jadi tujuan kita hidup di dunia ini sebagai orang Islam, yaitu yang pertama adalah kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah, dengan ikhlas dan mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala
harus sabar di dalam melaksanakan kewajiban dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita diwajibkan, manusia dan jin, adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya sahabatku semuanya. Terus tugas kita lagi yang kedua adalah sebagai umat muslim kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Jangan sampai hawa nafsu kita mengedepankan dari akal kita. Karena nafsu mengajak kita kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali nafsu mutmainah, nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabatku semuanya. Nah, itu ya sahabatku semuanya, kita diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus, di dalam ibadah kita harus ikhlas. Dan yang ketiga, jangan sampai hawa nafsu kita menjadi Tuhan kita yang akan menghancurkan perilaku manusia, karena nafsu mengajak kita kepada hal-hal yang bersifat dosa atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tentunya tujuan kita hidup di dunia ini adalah mencari ridho Allah atau mardotillah, mencari keridhaan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah ridho kepada hambanya, insya Allah apapun yang hamba itu perlukan, Allah akan mengabulkan di setiap doa-doanya. Ya, sekian dulu ya sahabatku semuanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi bisa melaksanakannya, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, and komennya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabatku semuanya.